Teknologi yang digunakan untuk produksi besi baja ini tidak banyak berubah sampai hari ini. Ini teknologi di tahun 1970-an, 60-an, sampai hari ini teknologi ya seperti ini untuk menghasilkan baja. Secara umum, kita lihat yang digunakan untuk menghasilkan besi adalah blast furnace. Kemudian ini jalurnya untuk menghasilkan baja dengan menggunakan blast furnace. Jadi blast furnace untuk menghasilkan hot metal atau pig iron. Kemudian diproses lebih lanjut dengan menggunakan hot metal desulfurization untuk menghilangkan sulfur, karena sulfur dari produk yang keluar dari blast furnace ini agak tinggi, yang berasal dari kokas. Jadi sulfurnya dari kokas yang digunakan sebagai reduktor dan juga bahan bakar di dalam blast furnace. Kemudian dimurnikan lebih lanjut di BOF, dihembuskan oksigen di situ. Anda lihat di bagian bawah iron making, jadi semua yang diberikan warna biru muda di sebelah di sini itu semua termasuk ke dalam iron making. Yang prosesnya adalah proses reduksi. Reduksi di sini maksudnya mengambil oksigen yang terdapat dalam biji besi. Dari Fe2O3, oksigennya diambil dengan menggunakan karbon atau hidrogen atau proses-proses yang lain. Ini disebut dengan iron making. Kemudian di sini dikatakan dengan primary steel making. Jadi BOF ini termasuk primary steel making. Prosesnya adalah proses oksidasi. Jadi menghembuskan oksigen untuk menghilangkan karbon, silikon, fosfor yang terdapat dalam hot metal yang keluar dari blast furnace. Setelah itu baru dimurnikan lebih lanjut dengan menggunakan proses yang disebut dengan secondary steel making atau secondary metallurgy atau ladle metallurgy. Proses di sini adalah proses reduksi. Jadi pada saat dihembuskan oksigen yang terlalu banyak, bisa saja oksigennya masuk ke dalam lelehan logam, karbonnya sudah tidak ada, silikon juga sudah tidak ada, tapi oksigennya akan bertambah dalam metalnya. Untuk menghilangkan oksigen ini, dilakukan proses reduksi dengan menambahkan bisa silikon, dalam bentuk virus silikon, bisa aluminium, tergantung dari produk yang diinginkan. Bisa silikon kill steel atau aluminium kill steel, atau yang disebut juga dengan fully kill steel. Setelah itu, dari proses ini, BOF bisa dikirim ke LF, jadi kecenderungan sekarang ini menggunakan ladle furnace, BOF menggunakan ladle furnace, kemudian setelah itu memilih langsung dikirim ke continuous casting untuk dicetak, atau kalau misalnya dibutuhkan bisa dimurnikan lebih lanjut baik dengan menggunakan RH maupun dengan menggunakan vacuum tank degauser. Itu jalur yang pertama. Jadi biasanya kalau misalnya orang memilih blast furnace, itu jalurnya udah seperti itu. Blast furnace pasti larinya ke BOF, bukan ke EAF. Pasti larinya ke BOF. Walaupun ke EAF bisa, tapi agak sulit, tidak begitu mudah. Karena didesainnya EAF bukan untuk mengolah baja atau lelehan baja dari blast furnace. Jadi blast furnace selalu ke BOF, Basic Oxygen Furnace, atau sebelumnya namanya adalah LD Converter yang dikembangkan di Linz Donawitz di Austria. Converter yang awal nama dari alat ini, konversi, untuk mengkonversi dari besi menjadi baja. Jadi jalurnya seperti ini yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan EAF. EAF ini untuk membuat baja, bahan bakunya bisa berasal dari besi tua atau baja bekas atau scrap. Bisa juga berasal dari bentuknya adalah besi spon atau spong iron yang dihasilkan dari proses-proses direct reduction atau teknologi direct reduction. Di sini juga banyak sekali teknologi yang berada di sini, termasuk Midrex, HYL, Kiln, ada RHF, dan lain-lain ya. Jadi ini semua sudah digambarkan. Teknologi sini ini shaft furnace, ini Midrex atau HYL itu masuk ke sini ke shaft furnace. Di sini ada rotary hot furnace, ITMK3 atau fast melt atau RHF secara umum ya, itu masuk ke sini. Inmenco juga sama masuk ke sini. Kemudian sini fluidized bed bisa menggunakan Finex, maksud saya Finmet, atau proses fluidized bed yang lain, Fior. Kemudian sini ada rotary kiln. Jadi ini semua teknologi sudah digambarkan di sini untuk menghasilkan besi spons karena produknya berupa padat, tidak meleleh. Temperaturnya keluar di sekitar 800 sampai 1200 derajat Celcius. ITMK3 bisa sampai 1350 derajat Celcius, tapi dalam bentuk iron nugget. Nah, produk-produk yang padat ini kemudian dilebur di EAF. Bisa saja ini digunakan sebagian kecil di BOF, tapi lebih banyak dilebur di EAF. Jadi jalurnya kalau misalnya orang menggunakan teknologi ini, itu tidak bisa menggunakan BOF. Yang utamanya itu harus menggunakan EAF. Kemudian untuk mengolah scrap sebagian besar juga harus menggunakan EAF. Nah, setelah dari EAF ini bisa menggunakan umumnya EAF ini selalu dipadukan dengan LF karena temperatur dari EAF ini lebih rendah, sekitar 1640 derajat Celcius maksimum atau 1650 derajat Celcius maksimum tapping dari metal yang keluar dari EAF, makanya dibawa ke EAF untuk diproses lebih lanjut, dimurnikan lebih lanjut, dan juga untuk ditambahkan
alloying sesuai dengan permintaan dari produk akhir, sesuai dengan spesifikasi dari produk akhir, dan juga di-adjust atau diatur temperaturnya supaya bisa dilakukan proses pengocoran di continuous casting. Kemudian bisa dimurnikan lebih lanjut untuk menghilangkan gas-gas telarut, biasanya dengan menggunakan vacuum tank degassing atau dengan menggunakan RH, setelah itu baru dikirim ke continuous casting. Jadi sekali lagi ini semacam rel atau jalur. Kalau misalnya orang menggunakan blast furnace itu harus menggunakan BOF. Kalau misalnya orang menggunakan HYL ini harus menggunakan EAF. Jadi seperti ini jalur yang disarankan secara umum untuk menghasilkan besi dan baja. Ini secara keseluruhan proses untuk menghasilkan besi dan baja. Ini adalah blast furnace, ini proses direct reduction, ini masuk ke EAF, yang ini masuk ke BOF. Kemudian ini ladle furnace, kemudian masuk ke continuous casting. Kita lihat di sini masih banyak proses-proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk baja di bagian akhirnya.